Hidup sebagai seseorang yang menua dengan HIV tidaklah mudah. Mereka yang menua dengan HIV bisa kita bagi menjadi dua, yaitu orang lanjut usia yang hidup dengan HIV, serta orang dengan HIV yang telah mengonsumsi ARV lebih dari 10 tahun. Video ini mengajak kita untuk memahami bagaimana rasanya menua dengan HIV dan bagaimana kita bisa hidup dengan bahagia. Untuk membahasnya, ayo kita lihat 4 aspek tentang menua dengan HIV. Aspek itu adalah kondisi kesehatan fisik dan mental individu yang hidup lama dan menua dengan HIV, menelusuri pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam akses perawatan kesehatan, mengidentifikasi pola gaya hidup yang mereka jalani, dan juga memetakan jaringan dukungan sosial yang terbentuk dalam kehidupan individu tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kondisi kesehatan fisik dan mental mereka yang lama hidup dan kini sedang menua dengan HIV. Ternyata, orang-orang yang menua dengan HIV bisa hidup dengan cukup baik. Kita bisa tetap sehat, semangat, dan mensyukuri kehidupan yang kita miliki. Namun, beberapa dari kita mungkin masih mengalami hal sulit, seperti merasa terpuruk, cemas, atau susah dan bingung. Meski begitu, dari segi kesehatan fisik, nyatanya banyak dari kita yang kondisinya sama dengan orang yang hidup tanpa HIV yang seusia. Tapi perlu dicatat, tingkat penurunan daya ingat, perubahan berat badan, gejala penuaan, dan tingkat disabilitas pada kelompok usia kurang dari 50 tahun relatif tinggi. Kita perlu meneliti lebih lanjut apakah terjadi proses percepatan penuaan pada mereka yang hidup lama dengan HIV, terutama dalam kaitannya dengan dampak infeksi HIV, terapi ARV jangka panjang, dan proses penuaan pada umumnya. Sekarang, ayo kita bahas tentang aspek perawatan kesehatan. Meski kebanyakan dari kita tidak berubah rutinitasnya dalam mengakses layanan kesehatan, beberapa orang masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan tertentu. Misalnya selama pandemi ini, beberapa dari kita sulit mendapatkan perawatan dari dokter gigi ataupun layanan kesehatan HIV. Meski beberapa orang memang menghindari pergi ke layanan kesehatan karena khawatir tertular COVID-19, ada juga laporan kalau persediaan obat ARV pada masa-masa awal pandemi sedikit sulit. Tapi tenang, belakangan kondisinya sudah kembali normal. Dari segi gaya hidup, mayoritas teman-teman yang menua dengan HIV masih aktif melakukan gerak badan rutin dan tidak mengalami kendala yang berarti dalam menjalankan aktivitas ini. Meski begitu, dalam aktivitas sehari-harinya, beberapa dari kita masih memerlukan bantuan terutama ketika sakit. Nah, kita juga masih butuh dukungan sosial seperti dukungan emosional, menemani ketika mengakses layanan kesehatan, atau memberikan bantuan finansial di saat tertentu. Terakhir, aspek pemetaan interaksi sosial. Teman-teman yang hidup dengan HIV yang telah lanjut usia, masih banyak yang terisolasi dari lingkaran sosialnya. Beberapa dari mereka juga bahkan tidak mengikuti kegiatan sosial apapun, meskipun kebanyakan telah mengungkapkan status HIV mereka ke lingkungan sosial. Ada juga yang tidak membuka statusnya ke siapapun dengan alasan takut atau malu kepada masyarakat, tidak mau menjadi beban kepada anak dan keluarga karena HIV, takut tidak diterima dan didiskriminasi. Stigma dan diskriminasi sosial ini memang masih cukup banyak dialami oleh kita yang menua dengan HIV. Bentuknya misalnya menjadi bahan omongan masyarakat, dibatasi interaksi sosialnya di rumah, sampai-sampai diusir dari lingkungan tempat tinggal. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak berani melaporkan diskriminasi tersebut dengan alasan tidak tahu harus melapor kemana, tidak berani, merasa tidak perlu, atau takut persoalan semakin panjang. Masalah ini masih belum bisa diberantas sepenuhnya. Meskipun memang tindakan-tindakan tadi hanya dilakukan oleh individu-individu tertentu, tapi masalah tadi punya akar yang sistemik dan struktural. Nah, bentuk diskriminasi pada komunitas orang dengan HIV ini menjadi hal utama untuk diberantas. Syukurnya, banyak usaha sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan anggota komunitas telah berhasil membawa beberapa perubahan positif.
Oke, dari 4 aspek tadi, teman-teman yang menua dengan HIV memaknai kondisi mereka dengan berbagai cara. Sebagian mengambil hikmah positif dengan menjadikannya sebagai momen untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat secara fisik, mental, maupun spiritual. Sebagian lain masih berjuang untuk keluar dari situasi kelam yang terkait dengan kendala fisik, mental, dan sosial yang mereka alami. Dan kitalah yang harus menolong sesama. Pada akhirnya, dengan adanya perkembangan teknologi kesehatan dan ARV yang semakin rendah efek sampingnya, orang dengan HIV dapat memiliki kualitas hidup yang sama seperti orang tanpa HIV, bahkan beberapa lebih baik.